Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Justen dalam bincang sepak bola. Nah, setelah kekalahan atas Arab Saudi dan juga Irak, pasti luka yang membara di dalam dada kita, di hati kita itu masih belum pulih. Saya aja belum pulih. Namun ada juga komentar pengamat yang sejak kita dilatih Sintayong, ya, dia ini selalu ngomel-ngomel. Gak tahu ini orang kebenaran yang dia punya, statement yang dia punya, ya, itu digambarkan seolah-olah saat ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan timnas Indonesia. Siapa dia? Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan, komentar ya di link kolom komentar. Kita hajar orang ini siapa yang nakal ya di link kolom komentar. Kemudian juga agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang sudah kita tayangkan di YouTube. Terima kasih, bagikan ya di sosial media Anda agar semua tahu tentang keberadaan kita di YouTube bersama Anda semuanya. Jelo Justen. Rekan-rekan semuanya, pengamat sepak bola siapa yang nggak kenal Towel? Oke, Bung Towel ini ya, kalau buat para pengagum STY ini akan mungkin meradang ya. Semuanya meradang pasti. Tapi saya ini kan punya sebuah kiblat begini ya. Orang itu kan punya kebenarannya masing-masing. Apa yang dia ucapkan itu adalah kebenarannya dia. Sementara apa yang saya ucapkan adalah kebenaran bagi saya sendiri. Dan itu ya, kalau Towel kebenarannya hanya dimiliki dia sendiri, sementara banyak orang yang punya pandangan ya sama seperti saya, maka itu juga bisa menjadi tanda tanya. Kenapa Towel, seorang Towel nih ya, Bung Towel, dia berubah 180 derajat ya. Banyak pengamat yang kaget dengan cara pandang dan bagaimana dia memberikan pernyataan tentang kegagalan dari seorang Patrick Kluivert. Nah, kalau kita membedakan bagaimana pernyataan yang cukup menohok seorang Towel saat kita dilatih Sintayong, itu kan jadi gini loh guys ya. Di sini saya ingin menjelaskan, saya ingin mengajak Anda untuk kita berdiskusi ya. Nanti di link kolom komentar kalian juga bisa menarasikan apa yang kalian pikirkan tentang Bung Towel, Patrick Kluivert ya. Bung Towel ini punya pemikiran dan pernyataan yang cukup mengejutkan. Selalu mengkritik gaya Sintayong, kemudian ya gajinya itu dikritik sama seorang siapa ini, Bung Towel ya. Cara melatihnya, kalau apalagi kalau kita kalah pasti dikritik, dikuliti habis sampai tuntas. Nah, ini ya, ini nih kejadian yang baru saja, 2 kali kekalahan atas Arab Saudi dan juga Irak. Dia malah menyalahkan pemain. Kan gila nih orang ya. Menurut saya ini menurut saya kan, boleh kan Bung Towel ya. Menurut saya ini kan gila. Pernyataan yang diucapkan Bung Towel, pemain juga salah loh. Yang salah jelas di pelatih. Ya, pemain itu hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pelatihnya. Yuk kerja di sini sayap kanan gini ya tugasnya. Oke coach. Udah gitu aja. Dia akan melakukan apa yang dikatakan coach. Double pivot saat kita lawan Arab. Yuk kerjanya gini. Oke coach, siap. Jadi apa yang dilakukan oleh Mark Klok dan Joe Pelupesi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Kemudian di wingback ada Sayuri. Nih ya, Sayuri. Tugasnya gini Sayuri. Gini ya pokoknya tugasnya. Dan kita kalah. Itu bukan salah dari pemain, tapi otak yang memerintahkan para pemain timnas itu bekerja lewat fisiknya.
Jadi kalau kita salahkan pemain Sayuri, Klok, kemudian siapa nih, Beckham, ya nggak bisa kita salahkan mereka 100%. Kalau kita salahkan kemampuannya mereka belum mampu, iya boleh. Tapi kalau kita salahkan mereka saat dikalahkan Arab Saudi, dikalahkan Irak, nggak bisa. Rizky Ridho yang di awal blunder itu ya, kemudian akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh nomor 14, pemain yang pernah bermain untuk Manchester United dan saat ini bermain untuk Utrecht. Apakah Anda akan menyalahkan Ridho? Kan nggak bisa, nggak bisa ya. Ini jelas salah pelatih karena dialah yang memposisikan seorang pemain bermain pada posisinya, back di back, wing back, double pivot, playmaker, midfielder, winger, and striker. Apakah itu yang bisa kita katakan ya untuk Bung Towel ya? Ketika Anda mengkritisi Sintayong, that's okay lah, nggak masalah. Tapi saat kita kalah di bawah Patrick Kluivert, lu bela-bela nih orang, gila lu. Rasa nasionalisme di mana? Kita itu kalah loh. Kekalahan kita atas Arab dan juga Irak itu bukan karena pelatih, bukan karena pemain, tapi karena pelatih. Dia nggak bisa nentuin formasi ya. Instruksi itu di pinggir lapangan. Itu kan dia bisa katakan, "Hei, jangan terlalu jauh. Jaraknya jangan terlalu jauh." Pemain tengah nih ya. Saat Arab Saudi itu kan jauh semuanya, pemain Arab Saudi di sini, Kloknya di sini, mereka nyerang, ya kan nggak ketemu kan? Itu yang saya ingin katakan kepada Bung Towel ya. Coba ada buka aja deh itu siaran ulang antara Arab Saudi dan juga Irak. Kalau di Arab Saudi dan juga Indonesia. Kalau di Irak itu babak pertama udah ada kemajuan, udah perubahan ya. Karena pemain-pemain yang diturunkan itu pas. Saya rasa pas ya. Kalau lawan Irak itu bukti kedunguan yang dimiliki oleh seorang Patrick Kluivert ya. Saya memang ini katakan, apakah Bung Towel itu benar? Ya benar secara dia pribadi. Tapi kalau menurut saya itu salah. Ya. Karena sebuah pernyataan itu kan bisa kita balas dengan pernyataan gitu ya. Tapi menurut Bung Towel sendiri itu benar. Itu sebuah kebenaran apa yang diucapkan Bung Towel ya. Namun kita penonton, supporter, kemudian pengamat bola boleh dong juga mengargumentasikan sebuah pendapat lewat pernyataan kan begitu ya. Oke, dari apa yang sudah dikatakan Bung Towel jelas nampak di sini memang Bung Towel ini ya, saya nggak mau mengatakan sesuatu yang jorok lah ya, sesuatu yang memfitnah, enggak. Namun dirasa memang agak, saya curiga dengan Bung Towel ini ya. Apa yang dinyatakan ketika pelatih kita siapa begitu, atau dari Asia nanti ada mungkin pergantian pelatih. Kenapa kok Anda sebagai pengamat sepak bola enggak objektif? Kita kalah ya kalah, karena ini peluang di mana Indonesia kita itu sebenarnya ada di balik pintu mau masuk ke Piala Dunia. Namun kita nggak bisa masuk karena dikalahkan Arab Saudi dan juga Irak. Lalu Anda mengatakan kalah masuk Piala Dunia, semua menyalahkan Patrick Kluivert. Iyalah, dia head coachnya. Apakah layak seorang Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia sebagai head coach setelah kekalahan atas Arab Saudi dan juga Irak? Nggak layak. Kalau dia meminta maaf kepada supporter yang ada di stadion di Jeddah sana, oke, oh that's good, orang ini bagus. Tapi dia nggak melakukan itu. Oke, dia orang Eropa. But ini adalah suatu hal yang dia salah kepada masyarakat Indonesia. Dia ini head coach loh. Dia salah nih.
Erick Thohir, Anda juga harus paham dengan kondisi ini. Memang kompensasi yang harus dibayarkan mungkin akan tinggi ketika kita memecat Patrick Kluivert. Namun memang harus, kalau dia lakukan ya harus dilakukan, karena ini negara bukan negara miskin. Indonesia negara kaya. Jangan takut lah. Oke, gitu aja. Buat Bung Towel, lanjutkan terus komentar Anda, pernyataan Anda di televisi. Saya akan tetap support Anda dan saya akan berada di depan Anda untuk berada pada lawan komentar Anda. Jadi saya memang bukan mencoba untuk mengomentari Bung Towel dengan sisi saya paling benar, karena menurut saya benar, dan menurut Bung Towel dia juga benar gitu sih. Jadi mana yang akan sependapat dengan para penonton yang sependapat dengan komentar Bung Towel atau komentar saya, silakan nanti ditulis di kolom komentar ya. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya dari Jakarta. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.